Halo guys, balik lagi bersama gue Gimas. Apa kabar kalian semua yang punya jiwa-jiwa psikopat? Pasti kalian sudah tidak sabar untuk melihat pembunuhan yang dilakukan oleh psikopat Chainsaw ini. Nah, bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja ke pembahasan filmnya guys. Bermula pada tahun 1939, di situ kita diterlihatkan di sebuah rumah jagal dan ada seorang wanita gamoy bernama Sloan yang sedang merasakan mules ekstrim yang ternyata dia melahirkan seorang anak secara prematur sehingga muka dan wajah anak itu berantakan dan ya tidak semestinya, dan seorang pengawas sekaligus manajer ini yang bernama Tim langsung membuangnya ke tempat sampah. Selang beberapa saat terlihat seorang wanita yang sedang gak tahu ngambil apa di sampah. Dia bernama Luda Mahewit, yang karena dia tidak sengaja menemukan bayi itu dan dia juga tidak punya keturunan, dia pun memutuskan untuk merawatnya, yang dimana bayi itu diberi nama Thomas Hewitt. Singkat cerita, pada tahun 1969, di situ Thomas terlihat bekerja di tempat jagal yang sama dengan ibunya dulu, yang karena pabrik itu harus tutup oleh pihak kesehatan Texas, Thomas pun dipaksa untuk berhenti dari sana, yang walaupun di situ Thomas terlihat nurut, tetapi dia terlihat kesal kepada Pak Manajer, sehingga Thomas langsung pergi ke ruangan Pak Manajer dan langsung membunuhnya pada saat itu juga. Sebelum pergi dari sana, dia melihat sebuah gergaji mesin dan langsung memutuskan untuk membawanya. Setelah itu ada sekelompok anak muda yang dimana dua laki-laki ini adalah kakak beradik yang bernama Dan dan Eric, dimana mereka berniat ingin mendaftar menjadi tentara sukarelawan perang di Vietnam, yang dimana mereka diantar oleh pacarnya masing-masing yang bernama Chrissy dan Bailey. Sementara itu terlihat salah satu sheriff mendatangi rumah Thomas, dia bernama Hoyt, yang di situ saudara Thomas bernama Charlie langsung mengantarnya untuk mencari Thomas. Yang di saat mereka sudah menemukannya, di situ sheriff Hoyt malah harus tewas dibunuh oleh Charlie, tidak tahu apa maksudnya, tapi Charlie langsung mengambil alih jabatan yang dimiliki oleh sheriff Hoyt, di mana dia menyamar jadi sheriff abal-abal. Di malam harinya mereka langsung membawa jasad Sheriff Hoyt ke rumahnya untuk dijadikan sup. Di situ sudah ada Ibu Luda Mahewit dengan pamannya Charlie yang bernama Paman Monty, dan di mana mereka terkaget ketika mendengar bahwa itu adalah daging manusia, tetapi daripada kelaparan mereka langsung saja menyantap lah ya. Sementara itu di tengah perjalanan, Eric dan kawan-kawan pun mampir ke sebuah tempat makan yang ternyata di situ ada sebuah sekelompok geng yang sangat rese. Yang ketika di tengah perjalanan, ternyata salah satu dari anggota gangster tadi mengikutinya. Dia adalah seorang wanita yang mengacukan sebuah shotgun kepada mereka semua, yang karena Eric tidak terima, dia pun menodongkan juga pistol yang dia punya. Yang betapa sialnya mereka ketika mobil mereka malah menabrak seekor sapi. Di situ Chrissy terlempar ke semak-semak, tetapi yang lainnya masih di mobil dan mengalami luka parah di sekujur tubuhnya. Setelah itu si Sheriff Charlie tiba-tiba datang dan tanpa basa-basi langsung menembak wanita gangster itu, yang karena Chrissy melihat hal itu, dia pun memutuskan untuk tetap bersembunyi di semak-semak, dan kemudian si Sheriff Charlie pun membawa mereka semua ke rumahnya, nggak tahu mau diapain, tetapi pastilah mereka semua akan mati di sana. Di saat mereka semua sudah pergi, Chrissy pun keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung pergi ke mobil Eric untuk mencari sebuah senjata, yang pada saat itu juga Monty datang dengan mobil dereknya, yang untung saja Chrissy tidak ketahuan, malah senjatanya ditemukan oleh Monty. Setibanya di sana, Charlie pun memanggil Thomas untuk agar membantunya menyekap semua orang yang sudah dibawa. Yang pada saat itu juga Monty pun datang dengan mobil dereknya. Di sini mereka semua baru tahu kalau Charlie ini adalah sebuah polisi gadungan, bukan sebuah sih tapi seseorang polisi gadungan, yang karena Chrissy melihat hal itu, Chrissy pun langsung lari untuk mencari bantuan. Sementara di sana Charlie dengan gabutnya pun langsung menyiksa Dean, ya nggak tahu kenapa langsung disiksa saja. Well, come on, I'm waiting.
Regular American hero here, ain't we? 3. Only half one, that don't count, boy. Sementara itu Chrissy di tengah jalan bertemu dengan satu geng anggota motor yang tadi. Dia bernama Holden, yang ternyata dia adalah kekasih yang perempuan tadi yang dibunuh oleh Charlie, yang dimana Chrissy meminta bantuan kepada dia, tapi awalnya dia menolak. Tetapi setelah mengetahui pacarnya diburu oleh Charlie, dia pun langsung menerimanya. Kembali ke rumah Thomas, di situ Luda sedang mengelapi wajah Bailey, yang di sini kita diperlihatkan oleh seorang wanita gemoy. Gua nggak tahu namanya siapa, tetapi di saat mereka asikan ngobrol, dia tidak memperdulikan Bailey yang sudah terikat di bawah meja. Sementara itu Eric yang melihat kesempatan, dia pun mencoba untuk melepaskan diri. Wah, itu sakit banget sih. Dan dia langsung menolong Dean untuk masuk ke rumah menolong Bailey sambil mengancam wanita gemoy itu agar untuk tutup mulut. Tetapi Luda yang panik langsung memanggil Charlie, di mana Charlie yang mendengarnya pun langsung pergi dengan membawa sebuah shotgun panjang, yang di situ mereka langsung refleks menutup pintu dengan wanita gemoy itu. Yang betapa sialnya mereka, Charlie pun langsung meminta Thomas untuk membantunya. Ya, baru saja seperempat perjalanan, dia pun langsung ditarik lagi oleh Thomas dengan sebuah kail yang besar. Sementara itu Eric dan Dean berhasil ditangkap oleh Charlie. Yang betapa sialnya Dean, ketika dia berusaha kabur, dia terkena sebuah perangkap beruang, yang di situ Charlie membiarkannya karena dia tidak mungkin kabur dengan keadaan kondisi kaki seperti itu. Sedangkan Eric dibawa untuk dieksekusi. Setibanya di rumah Thomas, di situ Chrissy dan Holden pun langsung berpisah karena Holden tidak peduli dengan teman-temannya Chrissy. Ya iyalah, pasti dia peduli dengan pacarnya sendiri. Yang di sana dia menemukan Dean yang sudah sedang sakaratul maut, sudah mau mati dikarenakan darahnya sudah keluar banyak. Di situ Dean meminta untuk Chrissy menyelamatkan Billy dan Eric di dalam, yang saat itu Eric sedang disiksa oleh keluarga Kopet itu. Di situ Thomas langsung menguliti tangan Eric yang membuat Eric teriak kesakitan. Setibanya di dalam rumah, Holden langsung menembak Monty dan menahan si Sheriff Charlie. Di situ Holden meminta kepada Charlie untuk ditunjukkan kemana pacarnya berada, tetapi si Charlie malah menunjukkan Bailey yang sedang disekap, yang karena itu bukan pacarnya. Di situ Charlie mempunyai kesempatan dan langsung memanggil Thomas. Thomas yang mendengar hal itu langsung pergi ke atas walaupun dia sedang asik menguliti tangan Eric dengan membawa senso kopetnya. Ya, tentu saja Thomas bukanlah tandingannya Holden, karena Holden ini adalah cuma gangster biasa yang suka polontong, sombong, dan suka geber-geber di jalan. Dan kemudian sementara itu Chrissy langsung pergi ke basement untuk menyelamatkan Eric, yang karena besi yang dipakai untuk mengikat si Eric ini sangat sulit dibuka. Ya iyalah, karena itu adalah dipaku bukan diikat. Yang karena dia sudah mendengar langkah Thomas masuk ke dalam, dia pun langsung bersembunyi dan melihat semua yang terjadi pada Eric. Ya, ternyata topeng yang dipakai oleh psikopat Sengso selama ini adalah mukanya Eric itu sendiri. Yang di saat mau pulang, di situ Chrissy mendengar teriakan Bailey, yang dengan tolilnya dia malah menolong Bailey. Emang dia kira ini adalah rumah neneknya. Yang pada saat itu juga Charlie memerintahkan Thomas untuk memotong kaki kanan Monty yang sudah tertembak tadi agar tidak infeksi. Tetapi dengan tolilnya Thomas malah mengenai kaki kiri, dan ya harus dipotong juga. Yang tadinya cuma mau kaki kanan, tapi kok jadi kanan kiri. Sangat gelap sekali ya. Beberapa saat kemudian, dia pun berhasil menemukan Bailey yang belum saja lama. Di situ Charlie sudah memergokinya. Ya, itulah pentingnya sekolah. Dibilang disuruh pulang saja, malah untuk menyelamatkan Bailey. Emang di akhirnya rumah siapa, Cok? Dan akhirnya mereka pun dibawa ke sebuah meja makan, yang di situ mereka sudah memasak daging Holden untuk menjadi santapan mereka pada malam itu.
Tiba-tiba di situ Thomas datang dan mengambil sebuah gunting untuk membunuh Bailey hingga tewas dan membawa Chrissy ke atas. Dikarenakan Chrissy ini selalu hoki, dia pun berhasil kabur. Di situ Thomas langsung mengejar Chrissy dengan membawa gergaji mesin kopetnya. Di tengah kekacauan itu, Dean pun tersadar dan berhasil membuka ikatan tangannya. Dan pada saat itu juga, dia sangat emosi ketika melihat pacarnya sudah mati dan langsung menghajar Charlie habis-habisan. Sehingga Charlie yang sombong pun harus tewas di tangan Dean. Di saat pelarian, di situ Chrissy sudah sampai di sebuah pabrik daging yang sudah ditutup tadi. Di situ Chrissy berhasil melukai wajah Komat, tapi yang namanya juga Kopet, dia bukanlah tandingannya Thomas. Yang pada saat itu juga Dean pun datang dan berniat untuk menolong, tetapi malah ditusuk dengan sebuah gergaji mesin hingga tewas. Tetapi berkat Dean, di situ Chrissy pun mendapatkan kesempatan untuk kabur dan berhasil meninggalkan tempat itu dengan sebuah mobil. Di tengah pelarian, baru saja lega ketika melihat polisi yang sedang menilang. Tiba-tiba, seperti yang kita tahu, semua Kopet itu memiliki jurus resin yang bisa tiba-tiba berada di belakang kita dan langsung membunuh Chrissy pada saat itu juga. Ya, mobilnya pun menabrak semua polisi yang tidak bersalah itu yang sedang menilang, entah bagaimana kabarnya. Tamat. Ending yang cukup mengkopetkan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan menjadi psikopat, karena psikopat itu berdosa. Ya, ingatlah itu. Saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video ya guys ya.